Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasinta Alfiani Putri Noriko. Saya adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, program studi D3 Gizi. Maksud kedatangan dan tujuan saya yaitu ingin melakukan penyuluhan mengenai anemia pada remaja putri. Sebelumnya, saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan. Mungkin di sini ada teman-teman yang tahu mengenai apa itu anemia. Ya, anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah di dalam tubuh atau turunnya hemoglobin di dalam darah. Kadar hemoglobin yang normal pada darah manusia yaitu 12 gram per desiliter. Apabila adik-adik melakukan pemeriksaan kemudian mengetahui bahwa hasil pemeriksaan lab tersebut di bawah 12 gram per desiliter, berarti adik-adik sekalian telah mengalami apa itu anemia. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi anemia tersebut, yang pertama, faktor utamanya yaitu kecelakaan atau menstruasi pada setiap bulannya. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor khusus. Faktor khusus di sini di mana adik-adik jarang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan juga makanan yang mengandung vitamin C, karena hemoglobin di dalam darah itu dapat ditingkatkan melalui dengan zat besi atau vitamin C. Kemudian kita akan membahas tentang gejala-gejala anemia. Gejala-gejala anemia dapat kita singkat dengan 5L. Yang pertama letih, kedua lesu, ketiga lalai, keempat lemah, dan kelima lelah. Ada gejala lainnya juga yang akan kita rasakan, misalkan konjungtiva yang pucat, wajah yang pucat, telapak tangan yang pucat, dan juga lidah yang pucat. Kemudian dampak atau gejala yang paling buruk dari anemia ini yaitu kita akan mengalami pusing dan kemudian akan pingsan. Itu adalah gejala yang terparah dari anemia. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai apa itu akibat dari anemia. Akibat dari anemia itu sendiri ada 4. Yang pertama itu adalah penurunan konsentrasi pada seseorang atau ketidakfokusan yang meningkat, dan ini akan menyebabkan terjadinya halu pada remaja-remaja putri yang mengalami anemia. Yang kedua, wajah akan terlihat pucat, tidak seperti remaja-remaja sehat lainnya. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan yang terhambat atau tidak maksimal. Dan yang keempat, yaitu menurunnya minat seseorang terhadap segala hal, misalnya berolahraga, bermain, atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh remaja sehat lainnya. Setelah mengetahui akibat dari anemia, di sini juga tidak lupa saya akan menjelaskan cara pencegahan dari anemia itu sendiri. Kita bisa melakukannya dengan berbagai cara. Yang pertama, melakukan konseling dengan ahli gizi. Yang kedua, kita harus sering-sering mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi. Misalnya sayur bayam, sayur kangkung, ati, terus biji-bijian dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus mengkonsumsi suplemen zat besi. Yang keempat, kita harus rajin-rajin mengkonsumsi vitamin C atau makanan-makanan yang mengandung vitamin C, karena vitamin C di sini berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Dan yang kelima, kita harus menghindari mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kafein, tanin, terus karbonat dan lain sebagainya. Baiklah adik-adik, setelah mendengar materi yang saya bawakan, saya berharap adik-adik sekalian dapat mengerti dengan penjelasan yang telah saya berikan. Kemudian setelah ini saya akan memberikan waktu kepada adik-adik sekalian untuk memberi pertanyaan. Saya persilahkan 3 orang untuk bertanya. Remaja putri di Indonesia rentan mengalami resiko anemia yang lebih besar dikarenakan pada masa remajanya, remaja putri akan memasuki masa pubertas,
di mana saat masa pubertas tersebut, remaja putri akan mengalami menstruasi pada bulannya. Dan seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa faktor utama yang menyebabkan anemia yaitu salah satunya adalah menstruasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hasil analisis asupan zat besi dan hemoglobin menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara asupan zat besi terhadap hemoglobin. Semakin tinggi kita mengkonsumsi zat besi, maka hemoglobin di dalam darah juga akan meningkat. Dampak jangka panjang remaja putri yang mengalami anemia adalah sebagai calon ibu nantinya, remaja putri akan hamil dan remaja putri itu sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan zat-zat gizinya dan juga zat-zat gizi bagi janin yang ada di dalam kandungannya. Kemudian yang dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan dan juga persalinan. Kemudian resiko kematian ibu dan juga angka prematurasi yang tinggi. Adik-adik sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita kali ini, berakhirlah pula penyuluhan kita hari ini. Dan saya berharap materi yang telah saya berikan dapat berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.